Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma pemrograman, kami ingin menjelaskan tentang studi kasus yang kami buat tentang penggunaan sorting, searching, dan pohon tree. Di sini kami mengambil kasus yaitu seorang penjual baju ingin menjual bajunya dan didistribusikan di salah satu mall yang ada di Banjarmasin. Penjual tersebut menemukan beberapa mall yang tersedia di sana, dan dia ingin melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengunjungi salah satu mall yang ada di Banjarmasin. Maka penjual tersebut memerlukan rute perjalanan yang paling efektif dan yang paling singkat dengan total jarak seminimal mungkin untuk dilewatinya agar dia bisa meminimalkan waktu yang ada. Di sini sudah tersedia source code yang kami buat, yaitu tentang Kruskal Mall Banjarmasin. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan kode dan dan manfaatnya. Di sini ada terdapat include cstdlib, include illstream, include pathstream, sama using namespace spd. Nah, pada header yang ini itu menyediakan banyak sekali fungsi dengan tujuan umum seperti konversi, aritmatika, pengurutan, pencarian, dan manajemen memori dinamis. Kemudian yang pada illstream di sini singkatan dari output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan di C++. Fungsi yang ada di dalamnya ini adalah code, cin, dan endel seperti yang akan dibahas di bawah. Kemudian pada include fstream ini merupakan sebuah tipe data input-output file yang memungkinkan kita untuk melakukan kedua hal tersebut. Seperti membuat, menulis, dan membaca informasi using namespace std. Itu berarti menggunakan semua yang ada di dalam namespace, atau kita itu memanggil namespace-nya seperti cin, chot, endel vector, string, dan lain-lain juga pada fitur-fitur di C++. Seperti di sini yang kita lihat, code endel itu adalah bagian dari namespace std dan juga bagian dari header illstream. Kemudian kita akan menjelaskan kelas-kelas kalian, yaitu dari bagian sini sampai dengan bagian sini. Pada bagian ini terdapat banyak sekali penggunaannya, itu seperti privat. Jika ada sebuah data member atau member fungsi diset dengan hak akses privat, maka data dan fungsi tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, termasuk juga dari kelas turunan. Satu-satunya yang bisa mengakses adalah kode program yang ada di dalam kelas itu sendiri atau yang di dalam kelas ini. Kemudian publik. Publik itu ketika ada sebuah member atau anggotanya fungsi dinyatakan sebagai publik, maka seluruh kode program di luar kelas bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data integer dan void, yang dimana integer main ini adalah sebuah fungsi utama dari sebuah kode bahasa C. Fungsi ini juga memberikan nilai yang sangat baik menurut tipe datanya, dan karena memiliki nilai balik, maka diberikan perintah return nilai atau integer main. Artinya main program mengembalikan nilai integernya secara default. Integer main akan mengembalikan nilai 0 dan fungsi main tidak memiliki bagian deklarasi lokal dan hanya memiliki sebuah pernyataan yang dapat kita eksekusi berupa fungsi output primitif. Sedangkan void main adalah fungsi tidak bertipe data,
Kalau di puzzle lebih dikenal dengan prosedur point. Main point itu sama saja tidak dianggap. Kemudian kita akan melanjutkan pada program integer Kruskal rate sampai dengan di sini dilanjutkan oleh Komangwati. Pada baris ke-22, program menentukan minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal dan di sini grafnya akan dibaca. Kemudian menggunakan fungsi IOStream yaitu cout untuk menampilkan judul program, memasukkan banyak titik graf dan jarak antara setiap titik, dan menggunakan perulangan for dan tipe data float. Dikebawahkan lagi, In. Void Kruskal pada baris ke-50 hingga pada baris ke-50 Void Kruskal. Pada program ini menggunakan bubble sort atau metode gelombang. Metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu. Perubahan atau penukaran algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cout rentang yang masuk. Cout rentang yang dipakai program ini menggunakan algoritma bubble sort. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum dengan menggunakan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi yang memiliki bobot terkecil, pilihan sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon, kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil running dari program yang kami buat. Nah, di sini adalah hasil running dari program yang kami buat. Pertama-tama kita akan memasukkan banyak jumlah titik graf yang akan dilewati oleh seorang supir tadi atau pedagang yang ingin mendistribusikan jualan beras,
9 dengan 6. Setelah diurutkan maka akan terlihat pada layar di sini yaitu 2.4 sama dengan 2.5 sama dengan 3.4, 3.5 sama dengan 4.5. Setelah jarak diurutkan maka hasilnya akan di sini dari jarak yang terkecil atau yang paling efektif sampai jarak yang paling besar, yaitu 6, 9, 11, 17. Di sini berupa program pohon tree atau spanning tree, dan kemudian di sini diurutkan melalui sorting dan searching, yaitu dan rentang yang dipakai adalah yang pertama 1,5 terlebih dahulu, kemudian 1,4, dan kemudian rentang 1,2, dan yang terakhir kita masuk pada rentang 1,3. Mungkin sampai sini penjelasan kami berdua. Kalau ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.